Bapak Ibu, juga saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, selamat pagi untuk kita semua. Kini kita mensyukuri anugerah Tuhan, kita beroleh kesehatan, dan sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, mari kita beri waktu kita untuk disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan yang memberkati kami dan memberi kami sukacita pagi ini. Kami memperoleh kesehatan dan kami memohon Tuhan, bimbinglah kami, tuntun kami, sertai kami dalam setiap langkah dan dalam setiap pekerjaan kami. Dan biarlah dengan kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami, memotivasi kami untuk melanjutkan segala aktivitas kami. Dan saat ini Tuhan, kami memohon buka hati kami, selalu ada kerinduan untuk sapaan firman-Mu. Inilah kami Tuhan, inilah kami Bapa. Ampuni kami dan terimalah doa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita terima sapaan firman Tuhan yang dilayani dari HKBP Batu Haji Lama. Saat ini Jumat 16 September 2022, nats renungan kita tertulis di Efesus 2 ayat 13, demikian firman-Nya. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Bahasa Batak didok songonon. Allah yang gonuaing di bagasan Kristus Yesus dohamu, jaladao pehamuna julu, gabe di pajonok mudarni Kristus sido hamu nuaing. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang terkasih, di dalam Kristus hidup kita mengalami perubahan. Dahulu yang jauh sekarang menjadi dekat. Kita disebut oleh Rasul Paulus adalah orang-orang yang dahulu jauh. Apa maksud Rasul Paulus dengan pernyataan tersebut? Hal pertama yang kita pahami bahwa kita memang dahulu jauh dari Allah karena kita adalah orang-orang yang menerima dampak dari dosa, yaitu Adam dan Hawa. Pada sisi lain, Allah juga menjadi jauh dari kita, bahkan terpisah dengan kita karena Dia adalah Allah yang kudus. Selanjutnya, hal kedua yang perlu juga kita mengerti dan pahami ialah bahwa kita adalah orang-orang yang jauh dalam artian tidak ada hubungan darah, hubungan suku, dan hubungan budaya. Dengan kata lain bahwa kita ini tidak ada pertalian sama sekali atau kita sangat berbeda. Tetapi oleh darah Kristus, kita yang dahulu jauh dari Allah sekarang telah menjadi dekat. Allah yang tadinya transenden sekarang oleh Kristus, Allah menjadi imanen atau menjadi dekat dengan kita. Allah telah menjadi Bapa kita dan kita anak-anaknya. Kita yang tadinya jauh oleh karena tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan suku, tidak ada hubungan budaya, dan tidak ada hubungan keluarga. Tetapi oleh darah Kristus kita menjadi dekat, menjadi saudara, menjadi satu tubuh dan menjadi satu keluarga, yaitu keluarga Allah. Di dalam Allah sendiri menjadi satu-satunya Bapa kita yang menyatukan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Rasul Paulus dalam pimpinan, tuntunan, bimbingan, arahan dan ilham Roh Kudus menulis, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Itu di Efesus 2 ayat 19.
Di dalam Kristus kita bukan orang asing, melainkan menjadi warga dari satu komunitas orang-orang yang dikhususkan menjadi warga kerajaan sorga. Kita hidup dalam satu keluarga besar, yaitu keluarga Allah. Ada 2 poin penting yang hendak disampaikan oleh Rasul Paulus dalam tulisan suratnya kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus dan juga kita saat ini. Sebagai konteks yang jauh, yaitu pertama, sebagai keluarga Allah, kita disatukan oleh darah Kristus dan dilahirbarukan oleh kuasa Roh Kudus. Kita tidak lagi berkumpul karena ikatan kedaerahan atau kesukuan, melainkan karena pengakuan dan pengalaman iman yang sama bahwa kita ditebus oleh darah Kristus. Yang kedua, kita dilahirbarukan sebagai anak-anak Allah yang terikat dalam ikatan keluarga yang baru, yakni keluarga Allah. Dalam satu roh, kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Itu bisa kita lihat di 1 Korintus 12 ayat 13. Maka saudara-saudara yang kekasih, dalam hal ini Paulus mengingatkan bahwa oleh karena darah Kristus kita telah dipanggil hidup bersama-sama di dalam iman, menjadi manusia yang baru yang menghadirkan kedamaian. Itu juga diperjelas di Efesus 2 ayat 15. Saudara-saudara, darah Kristuslah yang memampukan kita menghadap kepada Bapa. Dan demikian juga kepada manusia. Apabila kita telah sampai pada pengharapan ini, kita pun akan dimampukan hidup mendekat, bersekutu, bersatu, saling mengasihi, saling mendoakan, peduli antara yang satu dengan yang lain, dan saling menolong dengan sesama di sekitar kita. Tidak lagi sebatas formalitas atau kebutuhan dan keinginan daging semata, tetapi justru benar-benar yang digerakkan dan didorong oleh kasih dan anugerah Kristus. Maka saudara-saudara yang kekasih, oleh karenanya janganlah kita sia-siakan kesatuan dan persekutuan yang telah Tuhan kerjakan dan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Mari kita semakin mendekatkan diri kepadanya sehingga Ia pun dekat kepada kita dan menguatkan kita mendekat dan mengasihi sesama kita. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita dalam melanjutkan segala aktivitas. Salam sehat.